Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Rabu 8 Desember tahun 2022. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini, amin. Baiklah puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita. Dan mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kita akan membaca kitab Nahum. Sebuah kitab yang menyatakan perlindungan, pembelaan Allah terhadap umatnya, serta nubuatan atas bangsa yang dianggap kuat dan berkuasa yang akan mengalami hukuman karena telah menindas umat pilihan Allah. Apa yang akan Tuhan ingin beritahu kepada kita melalui kitab ini? Mari kita ikuti dengan setia dan saudara pasti akan diberkati sama seperti kitab-kitab yang lain yang telah kita baca. Dan doaku seluruh sidang jemaat Tuhan semakin kuat, bertumbuh berakar di dalam Tuhan, semakin memahami apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang telah diperkenan oleh Allah untuk melihat segala kemuliaannya. Amin. Baiklah, judul renungan kita dari pasal pertama, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dalam pembacaan kita hari ini, Allah tidak diam. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang-orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pastilah jika berhadapan dengan penindasan dari pihak yang lebih besar dan hebat, seringkali mengecilkan nyali, bahkan membuat takut dan putus asa. Begitulah kira-kira yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika harus berhadapan dengan kekejian dan penindasan bangsa Asyur yang diwakili oleh Niniwe, ibu kota Asyur. Tapi luar biasa, dalam keadaan seperti itu Tuhan hadir membela umat yang tertindas. Bahkan ia berkata kepada Niniwe sang penindas bahwa perbuatan mereka adalah suatu bentuk sikap menentang Tuhan. Tuhan pun tahu bahwa ada orang-orang merancang kejahatan terhadapnya. Atas orang-orang seperti itu, Tuhan hendak menghabisi mereka. Tuhan juga berkata kepada umatnya bahwa mereka tidak perlu takut atau khawatir. Karena meski Niniwe berdiri kokoh dan penduduknya banyak, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada semua itu. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia sendiri akan bertindak. Dia akan mematahkan perbudakan dan memutuskan penawanan dari Niniwe yang selama itu telah membuat mereka sengsara. Umat Tuhan akan kembali bebas beribadah kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, dari perikop ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat adanya penindasan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ia pasti akan bertindak. Oleh karena itu, jikalau kita berada dalam keadaan tertindas atau mendapati perlakuan yang tidak sewajarnya, marilah kita berseru kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong karena kita telah memohon pertolongannya. Karena kita ini adalah milik Allah, Allah yang berkuasa atas semua orang. Kita tidak perlu dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan. Kita mesti senantiasa menjadi umat yang tahu bersyukur, bergembira dan bersuka cita apapun keadaan kita saat ini. Sebab Tuhan kita berkuasa atas segala penderitaan dan adil bagi umat pilihannya. Amin. Dan ketahuilah pula, melalui perikop ini kita juga diingatkan agar tidak menjadi penindas bagi orang lain. Karena kejahatan hanya membawa kita kepada kebinasaan di bawah murka Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam melihat penindasan sampai akhirnya ia menegakkan keadilannya dan memulihkan sukacita umatnya. Amin. Ingatlah, segala perbuatan jahat ada konsekuensinya karena ia tidak tinggal diam. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah berupaya untuk membalas segala ketidakadilan atau segala kejahatan dari orang-orang di sekitar kita. Serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana caranya berurusan dengan mereka. Hanya saja yang kita perlu lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa untuk musuh-musuh kita, dan mengucapkan berkat atas mereka. Dengan demikian, Tuhan akan membela setiap perkara dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita terus untuk mengucapkan berkat kepada setiap orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak adil bagi kita, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpah di dalam dirimu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit atau mungkin yang saat ini sedang proses pemulihan, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.